Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Serli Adinda Pratiwi, nomor absen 29 dari kelas 12 MIPA 1. Di video kali ini saya akan berbagi cara tentang pembuatan es krim putar dengan penerapan sifat koligatif larutan. Yuk langsung aja check it out! Ngomong-ngomong tentang es krim adalah kudapan yang sangat populer dan rasanya terkenal sangat enak. Es krim sangat cocok untuk teman ngemil di tengah padatnya tugas daring. Tahu nggak teman-teman, kita bisa buat es krim sendiri loh di rumah, tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, dan tentunya berkalori rendah. Rasanya juga nggak kalah enak dengan es krim buatan pabrik. Ternyata kita bisa buat es krim menggunakan sifat koligatif larutan. Itu kan materi pelajaran kelas 12. Ya, betul. Itu materi pelajaran kimia kelas 12 bab sifat koligatif larutan. Sebelumnya, kita cari tahu dulu yuk, apa itu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat fisis yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Nah, sifat koligatif larutan ini terdiri dari 4 teman-teman, yaitu kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, dan yang terakhir, perubahan tekanan osmotik. Untuk pembuatan es krim kali ini, kita akan fokus ke sifat koligatif yang kedua, yaitu penurunan titik beku. Titik beku itu apa sih? Titik beku adalah suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan padatnya. Titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku pelarut murni. Karena zat pelarut harus membeku terlebih dahulu baru dilanjutkan zat pelarutnya. Makanya larutan akan membeku lebih lama daripada pelarut. Sekarang waktunya kita lanjut ke cara pembuatan es krim putar rasa stroberi dengan menggunakan penerapan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Alat dan bahan: baskom, kaleng dan sendok, es batu, garam kasar, stroberi, yogurt original, wadah es krim, lakban dan gunting, serta blender. Cara pembuatan: masukkan stroberi yang sudah dicuci bersih ke dalam blender. Lalu, tambahkan 1 botol yogurt original. Blender semua bahan jus atau bahan pembuatan es krim. Taruh kaleng di tengah-tengah baskom. Masukkan sedikit demi sedikit bongkahan es batu hingga memenuhi baskom. Tuang garam kasar ke bongkahan es secara merata. Tujuannya agar es tidak cepat mencair.
Kenapa garam kalau dituangkan ke es batu bisa menurunkan suhunya es batu? Nah, jadi ketika suatu zat pelarut ditambahkan oleh zat terlarut, maka akan terjadi perubahan suhu yang diperlukan untuk mencairkan atau membekukan zat tersebut. Dalam hal ini, zat pelarut adalah air murni. Air murni memiliki titik didih yaitu 100 derajat Celcius dan titik beku 0 derajat Celcius. Tetapi jika ditambahkan zat terlarut, contohnya garam, maka titik beku dan titik didihnya akan menurun dan hal ini menyebabkan air yang di dalam es akan cepat mencair. Garam memiliki sifat hidrofilik. Hidrofilik itu artinya garam mengikat molekul-molekul air sehingga membuat air sulit untuk membeku. Hal ini menyebabkan ekuilibrium titik beku air bergeser dan membuat es lebih mudah mencair dan membuat air lebih sulit untuk membeku. Masukkan jus stroberi ke dalam kaleng. Kemudian tutup kaleng. Rekatkan antara tutup kaleng dengan badan kaleng menggunakan lakban. Putar kaleng selama kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Setelah kurang lebih 15 menit sampai 20 menit, es batu terlihat sudah mencair dan kaleng otomatis mengambang. Pinggiran baskom juga timbul kristal es. Jika dirasa es krim sudah bisa dikeruk, angkat kaleng dan buka lakbannya. Tutup kembali es krim dan simpan di freezer selama 1 hari agar es krim tetap beku. Setelah didiamkan di freezer selama 1 hari, keruk es krim dan pindahkan ke wadah. Es krim siap dinikmati. Nah, jadi gitu teman-teman, cara membuat es krim putar dengan menerapkan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Berikut ini kesimpulan dari praktikum kimia membuat es krim putar. 1. Terjadi penurunan titik beku yang disebabkan oleh penambahan garam pada es. 2. Penggunaan wadah kaleng yang bersifat sebagai konduktor membantu mempercepat proses pembekuan jus stroberi menjadi es krim. 3. Penggunaan garam kasar berkaitan dengan hukum laju reaksi. Partikel garam kasar yang besar akan memperlambat pencairan es batu. Sekian video praktikum kimia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.